4. Yo wedangan neng omah gondol, unjuk wedan kagungan lan ngobrol-ngobrol, tetembangan kegocekan karo kanca, muter ngilmu muter rasa kabar cerita, wedangan omah gondol. Ya, sedulur Omah Gondol semua yang berada dimanapun, hari ini saya kedatangan tamu spesial, konco wedangan yang kemudian saat ini bareng-bareng saya, anak-anak cerdas, anak-anak luar biasa, orang-orang hebat, yang satu cowok, yang 3 cewek. Artinya mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan apa yang kemudian jadi cita-cita mereka sendiri. Tepuk tangan dulu. Wah. Pokok banget penonton yang bu hitung atau saya. Baik, saya tadi diminta sama yang produser Reon nekokin beberapa hal, tapi saya nggak tahu ini ada teman-teman biar memperkenalkan diri dulu siapa mereka, terus ngapain ada di Omah Gondol, dan sudah berapa lama ada di Omah Gondol. Dari siapa, dari sana dulu atau dari sini dulu, monggo silakan. Dari saya dulu. Iya. Kenalkan saya namanya Bayu Wicaksono. Saya dari kampus MMTC. Selanjutnya ada. Ya, perkenalkan nama aku Naira Sagira, sama dari kampus MMTC juga. Perkenalkan nama aku Galuh Aminta, sama juga dari MMTC juga. Yang terakhir nama aku Desriana Dayinta Nafi, biasa dipanggil Tinta, dari MMTC juga. Iya. Le ngomong gue koyo wong broadcasting ya radio. Ya saya lala gitu kan. Nah, ini hal yang menarik ketika kemudian saya dapat tamu wedangan, konco wedangan saat ini, karena memang mereka saat ini berada di Omah Gondol dan alhamdulillah mau saya ajak wedangan. Cuma kenapa mereka kesini kita perlu ulik, dan kenapa Omah Gondol? Dari siapa ini? Monggo. Mungkin Mbak Galuh bisa. Mbak Galuh, monggo Mbak. Wah, Mbak. Udah punya pacar belum, Mbak? Samun. Iya. Nggih, monggo. Silakan Mbak Galuh. Jadi tujuan kami berempat ke sini itu sebenarnya untuk membuat film dokumenter tentang Bapak Gondol Soemardiono gitu. Jadi sebelum kita mau ke sini itu sebenarnya kita itu udah punya tema sendiri, Pak. Jadi kami itu sebenarnya mau mengangkat tentang film dokumenter rumah sakit jiwa sebenarnya. Nah kok jod aku gitu. Wah, berarti aku edan gitu. Terus karena waktu itu kita sempat riset juga ke sana. Terus ternyata ribet gitu, Pak. Perizinannya gitu ribet. Terus butuh waktu minimal tuh 3 bulan untuk masukin surat gitu. Akhirnya dengan mepet-mepetnya ini, Hamin berapa ya, Tak? Hamin sekitar seminggu gitu. Akhirnya kita harus ganti tema. Terus bingung nih mau nyari narasumber siapa nih gitu, mau ngangkat apa nih, bingung. Jadi masih kosong belum gitu, Pak. Terus akhirnya si Inta itu ternyata punya teman, punya kenalan, terus direkomendasikan ke Pak Gondol. Katanya Pak Gondol seorang guru tari laki-laki dan juga banyak banget pengalaman yang bisa kita ulik juga gitu, Pak. Oke, ternyata salah sasaran. Harusnya ke rumah sakit jiwa. Tapi alhamdulillah saya datangan mereka ini satu hal yang menarik ketika saya ditawari untuk kemudian dijadikan objek sebuah film dokumenter, jadi sangat menarik. Kenapa? Karena ini jadi momentum dan monumen bagi keluarga saya dan semuanya yang ada di Omah Gondol. Terima kasih. Oke, lanjut. Kok akhirnya wes iki saja itu karena kepepet saja? Kalau sumpahnya nggak kepepet berarti nggak ke saya dong ini. Gimana? Nggak gitu sih, Pak. Jadi kita juga ada pertimbangan juga, karena kan kalau kita mau bikin film dokumenter itu kan nggak boleh asal juga ya, Pak. Kita harus punya tujuan dan sebenarnya kita tuh mau bikin apa gitu, hal apa yang bisa kita sajikan ke masyarakat dan kira-kira manfaatnya apa gitu, Pak. Akhirnya karena mungkin menarik juga ya dari ceritanya Inta tentang Pak Gondol, jadi ya mungkin sesuai lah. Dan juga saya sebagai sutradara pun juga pengen masyarakat yang nonton nanti itu terinspirasi juga tentang kisahnya Pak Gondol yang dari awal sampai sekarang bisa jadi seniman yang terkenal, terus juga bisa sampai luar negeri ya.
luar negeri Ya juga. mau terkenal. Maksudnya ya itu sih Pak, banyak hal yang saya pelajari juga dari Bapak Gondo juga. Jadi keren Pak Gondo. Ya, jadi ini sangat menarik bagi saya karena kemudian 4 orang ini bareng-bareng dengan saya dari mulai bangun tidur sampai kemudian beraktivitas dari mulai jam 4 pagi sampai kemudian jam 4, jam 5, jam 6 sampai pulang lagi. Bahkan sampai jam 8 kemarin baru kemudian pulang. Artinya teman-teman ini memang benar-benar belajar betul dan mereka bekerja keras untuk membuat satu film. Nah, ini yang berbeda dan ini sangat menarik. Apa kesusahannya dari keempat ini tentang pencarian pembuatan film ini? Dari Mbak Naira mungkin? Dari sana dulu. Ya. Oh iya, buka dulu deh. Boleh. Ini apa? Produser ya. Kesulitan pada saat bikin dokumenter ini. Ya. Yang pertama jarak. Jarak. Dari soalnya kan kita beda-beda nih. Kayak aku kan dari JEC mungkin ke sini ya agak deket. Ada yang dari Bodean, kosnya deket kampus sama Jakal. Nah jadi buat apa ya? Kita on time tuh sangat sulit. Iya, on time sudah aku Ini direkam. kacau gini terus nih. Terus kesulitan yang kedua apa ya? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Jadi, Mbak Galuh ini sutradara. Jadi sebagai sutradara mungkin ada pertimbangan apa yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh objek. Apa kira-kira? Apa memang jane sutradara menyesuaikan objek? Jadi saya bingung karena begini teman-teman. Jadi biasanya ketika saya di sebuah production house atau di televisi itu saya manut sutradaranya. Kalau di sini saya sangat berbeda. Saya lentur, terus dia kasih masukan, terus kita cari masukan, terus kita apa lah. Kenapa pilihannya seperti itu? Kok tidak lanjut? Pak, kamu jalan ke sana, Pak. Itu kenapa? Kira-kira. Kenapa Bu sutradara? Itu saya Pak. Oh, boleh siapapun. Bu. Oh, karena saya pengen karena film dokumenter itu kan harus ini ya Pak, true ya, harus bener-bener seperti itu gitu. Jadi ya saya pengen ya kalau kegiatan Pak Gondo seperti itu ya udah seperti itu adanya gitu Pak. Jadi kita nggak ngatur Pak Gondo harus seperti ini ya. Ya udah seperti itu aja gitu Pak. Oh iya. Jadi memang natural dibuat natural. Oke, Mbak Naira ini apa ya? Penulis naskah. Aku jadi scriptwriter. Scriptwriter. Iya. Wah, scriptwriter. Ya, scriptwriter. Ya, ini penulis naskah ya? Iya, Ya, benar. gimana ini? Ya, awal kesulitan yang aku alami itu mungkin mencari referensi ya. Mungkin aku kan bener-bener bukan dari daerah sini pun juga belum ngerti apa-apa. Baru bener-bener nyari, itu pun nyari dari pengetahuan di Google aja yang bener-bener minim gitu di internet. Mungkin kebantunya dengan adanya kita reki bareng-bareng itu menambah saya wawasan gitu Pak untuk cerita. Kelihatannya saya kan seneng nulis juga. Cuma teman-teman yang ada di rumah, sedulur-sedulur yang ada di rumah mungkin sangat berbeda ya treatmentnya menulis skrip yang di televisi atau di perfilman dengan naskah yang mudah saya buat. Sebenarnya apa yang membedakan? Nek panjenengan pirsa. Mungkin membedakannya kalau misalnya di treatment script itu ada mencakup dengan audio visualnya Pak. Mungkin kalau misalnya yang biasa umumnya orang-orang pada nulis itu hanya ringkasan ceritanya aja, itu masuknya ke dalam inti sinopsis kalau bahasa perfilman di pelajaran kami gitu. Berarti ada audionya seperti apa, Iya. visualnya seperti apa, berapa detiknya, Iya, begitu ya, Bu? benar. Elah, nah, ini yang agak susah bagi saya. Dulu saya pernah mencoba untuk menulis skrip, tapi skripnya sangat berbeda. Ya ada audionya, ada visualnya, tapi menitannya mesti berubah-ubah karena dipertunjukkan. Nah itu yang jadi susah. Kalau di film itu sudah dimeniti berapa menit biasanya? Biasanya paling lama itu sekitar 10 menitan. 10 menitan. Iya. Mungkin kalau misalnya ada over pun itu tidak jadi masalah Pak. Cuman mungkin bakal menjadi tambahan durasi di lainnya gitu Pak. Ya. Topik lainnya. Jadi asik banget kalau kemudian kita mau belajar tentang gambar. Aku harus kemana tuh? Kemana ini kacanya? Oh boleh kemana-mana? Oh ke sana, oke ya. Jadi
menariknya mereka ini orang-orang yang bagi saya adalah guru-guru saya karena datang dengan ilmu yang luar biasa, kemudian mau berbagi pada saya. Mereka tidak merasa bahwa saya sedang belajar dengan mereka. Alhamdulillahnya mereka dengan enak memberikan ajaran-ajaran yang baik ini untuk teman-teman juga dibagi. Terus Mas Bayu apa ini? Saya artistik. Oh, artistik, Bayu artistik. Apa ini yang kemudian jadi kendala atau apa yang kemudian menjadi masalah atau bagaimana gitu? Mungkin kendalanya cukup minim lah kalau untuk dokumenter itu. Jadi kalau untuk dokumenter itu nggak terlalu banyak kita menyusun setnya. Jadi sesuai apa yang adanya aja. Seperti tadi pagi kita syuting, ya sudah yang apa adanya di Omah Gondol ini ya kita pakai. Nggak seperti kayak di TV dan film yang kita harus bikin kayak gini nih. Karena kan itu kita menyesuaikan dengan keasliannya kan. Kalau ini udah asli ada, kita pakai aja. Tinggal kita memainkan cahaya-cahaya dikit lah. Ya, terima kasih. Itu bab artistik. Ini ke produser ini bagus ini aku tanya. Sebenarnya aku bingung, nah produser ini ngurusi duit kan? Ya. Enggak juga sih Pak. Itu kasihan lah. Makanya saya tuh mesti bingung ketika mohon maaf karena ada motor banyak di luar sana, kira-kira jalannya motornya ratusan ribu. Ya teman-teman, saya sering bingung karena di sini juga ada teman-teman Amikom yang kemudian setiap kali berada di sini dan dia merupakan tim kreatifnya Omah Gondol. Tapi setiap kali mereka melakukan misalnya pembuatan foto dan lain sebagainya itu untuk kepentingan Omah Gondol, maka sebisa mungkin diganti sama Pak Gondola. Ini saya jadi bingung karena mereka akan membuatkan satu film, kalau hitungan dengan anggaran budgeting itu banyak dan itu tidak bisa diukur. Nah, cuman secara budgetingnya gimana cara manajemennya sebuah film dokumenter? Enggak buka kayak ini, enggak. Cuma ini pengetahuan untuk teman-teman saja. Bagaimana itu? Kira-kira bagaimana memanajemen memproduksi film dokumenter? Kalau buat praktek ya, kita hitungannya praktek ini, kita tuh ada nih iuran, cuman lebih banyak emang untuk kepersewaan alat sih Pak. Terus yang lain-lain biasanya kita misal kalau mau jajan gitu ya enggak sebanyak kita sewa alat gitu. Masih sewa ya? Masih sewa. Maka teman-teman siapapun yang mendengar suara saya, ini teman-teman yang cerdas yang kemudian harus distimulus secara apapun. Anak-anak muda itu kadangkala harus diberikan stimulus budgeting, kebebasan, uang yang banyak, kemudian alat yang baik-baik sehingga kecerdasannya akan muncul. You in our country, I want you respect my student, my friend in Omah Gondol and other place. Asik. Yeah, I hope you interest and give something to our. Tepuk tangan dong. Ya, siapa tahu 10 tahun yang akan datang mereka akan mendengarkan suara saya, atau 2 hari yang akan datang, atau 1 hari, atau setelah menit ini ditayangkan ada yang bersedia untuk memberikan kamera, foto yang mahal dan lain sebagainya untuk mereka, bukan untuk saya. Amin. Saya nggak tahu, saya hanya berdoa saja pada Gusti Allah mereka dapat hal-hal yang baik. Karena apa? Karena tidak semua orang yang cerdas-cerdas ini difasilitasi. Arep nganggo kamera sewa, nek nganggo gamelan tak sili, karena nganggo kamera saya nggak punya, harus beli dulu. Mudah-mudahan besok kita bisa membelinya. Amin. Amin. Ya, secara itu manajemen. Apakah kemudian kalau real Mbak, real di lapangan memproduksi film dokumenter itu akan menguntungkan atau enggak? Biasanya menguntungkan bagi produsernya atau bagi yang dibuatkan. Dua-duanya menguntungkan. Dua-duanya apa alasannya Pak Jana? Kalau dari produser, kita dan sekru nanti kan dapat image-nya bagus nih kan. Nah pasti kita bakal digunain untuk film-film selanjutnya. Nah kalau sebagai objeknya itu bisa kan semakin terkenal nih kan, semakin banyak dilihat, bisa jadi objeknya ini tuh tambah diundang gitu kemana-mana. Jadi sama-sama saling menguntungkan sih. Neng, dulu saya dikasih tahu sama teman saya namanya Mas Alek ketika ngobrol tentang brands. Jadi Mas Alek
cenderung ngatur dan ngasih tahu pada saya, cari jalan yang tidak berdesak-desakan. Nggak tahu film dokumenter itu desak-desakan atau enggak. Artinya desak-desakan itu banyak orang yang ada di lingkungan itu. Jadi jalannya masih longgar, tidak ada orang yang suka dengan film dokumenter, maksudnya yang bekerja di dokumenter. Tapi kalau jenengan film-film umum itu kan banyak sekali. Nah dulu saya pernah diajari gitu. Kalau kamu pengen lanjut, ya kamu sesuai apa yang kamu jadi passion kamu. Makanya sampai saat ini saya lanjut. Karena saya tidak berdesak-desakan dengan teman-teman saya. Ketika teman-teman saya senang gamelan, saya akan keroncong dulu. Melihat longgarnya itu, keroncong, halus. Ketika musiknya seperti itu, saya main musik dengan kesukaan saya. Jadi kadang-kala orang lain tidak suka ya, saya nggak masalah. Bermusik, bermain apapun itu rasa bersyukur saya pada Gusti Allah. Nah, sama seperti ketika ini tadi yang dikemukakan, beruntung atau tidak beruntung, gitu. Ketika membuat film dokumenter itu jadi pilihan, saya nggak tahu apakah kalian nanti akan jadi pilihan atau enggak. Pengennya apa, Mbak Sutradara? Besok-besok misalnya buat film tentang film yang sejarah. Sekarang kan misalnya Hanung Bramantyo, terus dulu ada Teguh Karya, pernah dengar belum? Film-film. Wow, ada Slamet, Raharjo, ada Christine Hakim dan lain sebagainya, orang-orang yang film-film yang luar biasa. Nah, menurutmu kamu pengen passionmu itu di dokumenter atau di film-film apa gitu? Kalau saya itu lebih emang sukanya di dokumenter sih Pak. Dokumenter. Karena ini apa? Kalau dokumenter itu kita masih bakalan nemu hal-hal yang baru gitu, cerita-cerita baru, pengalaman baru, terus pelajaran-pelajaran yang baru. Jadi kayak seru gitu Pak. Emang dari dulu suka banget dokumenter sih saya. Enggak, dari keempat ini memang ya. Memang memilih sendiri. Aku mau skrip, aku mau sutradara, atau memang sudah dipilihkan? Sudah dipilihkan. Tapi passionnya kalian memang di situ atau memang berbeda? Enggak. Berbeda. Apa nih biasanya kamu? Kalau biasanya, kalau aku lebih ke scriptwriter biasanya. Oh. Naira? Kalau aku pribadi lebih ke art. Aku punya pengalaman di artistik. Oh, gitu. Bayu? Kalau aku apa aja Apa aja masuk. Ya ini yang menarik. Jadi kadangkala ketika di tempat yang berbeda kita akan menyesuaikan diri dulu. Oke, Mbak Naira. Iya. Aku itu senang nulis itu. Cuma pilihannya menulis yang jadi tantangannya nulis dokumenter itu apa? Nah ini yang kemarin. Tantangannya apa? Tantangannya itu benar-benar kita mengangkat cerita benar-benar harus, kan dokumenter itu kejadian yang nyata ya Pak. Jadi kalau misalnya kita ada salah penangkapan kita, pengetahuan kita salah, itu pasti bakal bertolak belakang gitu dengan kejadian aslinya gitu. Mungkin kesalahannya di situ untuk mengangkat ceritanya gitu, membuat ceritanya. Jadi memang harus riset sebenarnya ya ketika kita buat dokumenter gitu. Oke. Sangat menarik teman-teman. Siapa yang mau didokumenterkan? Hubungi saya. Hubungi mereka. Ya, kita lanjut nanti setelah rehat. Saya tak minum. Monggo. Sudah habis minumnya. Dicok. Iya, kembali lagi ya. Setelah kita minum sejenak, rehat sejenak, kita kembali lagi dengan mereka. Mas Bayu ini adalah artistik, terus Mbak Naira ini adalah scriptwriter, penulisnya. Ini sutradara Mbak Galuh, sama Mbak Inta ini adalah produser. Mereka lengkap, saling melengkapi, dan saya sukanya adalah ketika mereka berada di Omah Gondol, mereka serasa seperti keluarga saya. Dia tidak akan membedakan apapun. Mereka tidur di tempat ini, mereka pokoknya saya sangat senang sekali. Maka ketika saat ini, mungkin ini hari yang kesekian mereka di sini, saya mesti bertanya, besok tidak mau ke sini lagi. Itu mesti pertanyaan saya kepada orang-orang yang pernah ke sini dan bergabung dengan Omah Gondol. Maka istilah saya tidak pernah kapan kamu akan kembali, tapi kapan kamu mulai di Omah Gondol, pulang ke Omah Gondol. Nah, sekarang dari mas-mas Mbak ini yang ada di sini, tanggapannya tentang Omah Gondol gimana? Mas Bayu dulu. Tanggapannya ya cukup unik ya. Cukup unik ya. Karena jarang kan kita melihat ada yang memfasilitasi di lingkungan yang
istilahnya apa ya, mau memfasilitasi secara gratis untuk dia mengekspresikan seni yang dia pengen ya. Mungkin di Indonesia ini masih banyak anak-anak atau warga-warga yang memiliki bakat-bakat yang terpendam, tapi untuk fasilitasnya kurang. Jadi ya Omah Gondol ini cukup unik untuk dia untuk berani memberikan fasilitas gratis itu sih. Mantap pokoknya Omah Gondol. Itu loh yang jadi masalah. Memberikan fasilitas gratis, mereka tidak paham bahwa semua yang saya dapatkan itu berasal dari Gusti Allah. Ketika itu berasal dari Gusti Allah, akan kembalikan lagi pada masyarakat. Itu prinsip saya, sehingga bukan dari saya karena itu dari saya semua. Saya berharap aku tak katai, tapi saya dari dulu tidak berpikir itu. Jadi semuanya berasal dari Gusti Allah. Maka rumah ini saya buka 24 jam, tidak pernah saya tutup karena saya tidak punya harta. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, mereka berada di sini tuh jadi bagian dari keluarga Omah Gondol. Maka dibuka 100%. Dia ketika datang, saya obrol-obrolan dengan Galuh. Tiba-tiba Galuh bercerita, ngobrol gitu. Asik banget itu. Dan itu yang sebenarnya jadi bagian kok klik ya anak-anak ini. Bagaimana Ira? Aku sendiri sih kagum sih Pak. Kagum sama kamu. Kagum sama Bapak sendiri, kagum dengan apa yang ada di sini gitu loh Pak. Dengan peralatan kesenian yang benar-benar lengkap gitu. Dan itu Bapak hasilkan sendiri dengan usaha Bapak yang benar-benar tidak ada nilainya gitu Pak, tidak dibayar gitu. Berat itu. Ya, sebenarnya kalau seperti itu kan jane dibayar ataupun enggak itu berasal dari Gusti Allah. Ketika profesional saya mesti dibayar, tapi kalau untuk memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi orang-orang yang mau belajar memang tidak ada bayarannya. Gitu? Iya. Mau enggak kamu belajar gamelan? Ya. Nah, Ira ini dari Bekasi, tapi ketika kesini kemudian masak itu saya ternyuh karena dia mau masak sendiri di belakang, terus dia masak itu nilai plus bagi saya. Berarti anak ini sudah pulang ke rumah saya, sudah seperti keluarga saya. Ini nilai plus bagi saya. Jadi tidak hanya gawe dokumentasi, Arif. Nah, maho. Ya, tidak hanya membuat dokumentasi, tapi dia sudah mendedikasikan hidupnya pada Omah Gondol. Dan mudah-mudahan nanti kelak dia akan ingat. Dan ketika ini ditayangkan lagi, dia akan mengingat hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya karena mereka berada di samping saya. Tepuk tangan loh. Wah. Galuh, silahkan. Di Galuh. Apa? Omah Gondol Galuh ini. Saya Pak. Gimana loh? Awalnya tuh mau ke sini tuh sebenarnya takut Pak saya Pak. Kenapa? Takutnya nggak bisa klop sama bapaknya. Jadi bayangan saya tuh sebenarnya awalnya kayak Pak Gondol ini orangnya tua. Orangnya tua. Jadi bayangan saya tuh pertamanya kayak tua gitu ya, ada sepuh gitu. Karena kan si Gina juga ceritanya kayak dia guru tari, pasti dia tua gitu. Pikiran saya seperti itu kan Pak. Tua gak gaul gitu. Iya, jadi kayak saya bingung nih gimana caranya klop sama bapaknya nih gimana nih ya. Terus habis itu ternyata waktu bapak datang, lah kok muda gitu ya. Tepuk tangan. Kok masih bisa gitu ya, masih bisa buat deket gitu. Terus juga ternyata bapaknya juga enak juga, langsung ngerangkul kita juga gitu, langsung kayak ngerangkul lo ya. Aduh. Ngerangkul ya. Diperjelas aja. Ngerangkul. Ditulis ya. Ngerangkul ya. Oke ya, lanjut. Terusnya kayak kayak langsung bapaknya tuh kayak langsung ceplos duluan gitu loh Pak. Jadi kita kayak nggak kehabisan topik juga. Terus kayak kita baru sehari aja langsung nyaman gitu Pak. Nyaman. Ya kan Pak, kita langsung nyaman gitu. Saya langsung kayak ceritain tentang cowok saya. Hati-hati. Terus habis itu kayak bener-bener kayak kita tuh dianggap anak sendiri juga gitu. Terus juga Pak Gondol juga ngajarin kita banyak juga cerita-cerita tentang kehidupannya Pak Gondol juga, perjuangannya Pak Gondol juga. Terus juga akhirnya kayak yaudah kita kalau kesini tuh kayak seneng gitu Pak, nggak takut gitu. Jadi kayak
apa namanya, bukannya malas buat kesini, tapi kayak seneng aja gitu kesini, Mbak. Asik. Terus yang kesini pun juga Paula tanya, ini kamu nggak kangen aku Pak gitu kan? Jadi kita udah kita seneng juga gitu Pak. Ternyata baru juga sehari gak ketemu udah dikangenin Pak Gondol gitu kan. Iya. Padahal itu semua anak-anak yang kesini mesti saya tanyain, tapi nggak pulang-pulang. Sama. Itu ada Nanda itu juga sama. Nanda itu anak SMTI. Nanda itu, nah itu SMTI tapi diisi. Kemudian dia datang beberapa kali terus ngobrol. Dia di perusahaan 1 tahun, terus dia keluar. Katanya dia tidak suka di perusahaan. Akhirnya dia hanya bermain dengan, misalnya dia nabuh harganya sekitar di bawah dia ketika bekerja. Kamu bayangkan ketika di sana dapat 5 juta, dia di sini nabung ngusungi gamelan, dia tidak dibayar. Tapi katanya batin saya bahagia Pak. Nah ini yang susah. Nah untuk menghidupi kebahagiaan itu yang susah. Setiap orang yang datang ke sini mesti saya kangenin karena mereka adalah bagian dari hidup saya, bagian dari cerita hidup saya. Naira. Inta. Aku ingatnya Naira terus. Iya Pak. Iya. Gimana Inta tanggapannya? Tanggapan. Ini. Jujur aku dari kemarin tuh banyak banget cerita sama temanku yang namanya Mas Ridwan yang memperkenalkan Bapak gitu. Jadi pertama kali kesini kan hanya Naira sama Galuh kan, karena waktu itu saya ada tugas lain kan. Nah terus denger cerita mereka, Pak Gondolnya orangnya chill banget kok, bisa diajak santai gitu-gitu. Nah jadi saya di rumah tuh punya bayangan, jadi kalau kita syuting di sana tuh nggak bakal sepaneng gitu loh. Nah terus waktu keesokan harinya barulah kan kita kesini tuh. Nah ternyata beneran dong, langsung kayak klop gitu loh Pak, langsung kayak kita ngobrolnya santai. Terus di sini teman-teman di sini tuh ngobrol sama kita tuh juga nyambung gitu. Jadi merasa dihargai dan senang sekali. Nah disitulah jalinan keluarganya sebenarnya asik gitu. Jalinan keluarganya itu yang kita bangun. Ya sambil ngecok ya nggak apa-apa. Ya inilah konsep wedangan. Karena teman-teman sebenarnya dulu konsepnya adalah talk show, tapi oleh teman-teman kreatif akhirnya dibuat podcast. Tapi podcastnya model wedangan. Jadi ngombe wedang sambil ngobrol-ngobrol, membagi rasanya, membagi ilmunya. Jadi panjenengan yang nonton tadi mesti dapat ilmunya. Salah satunya bagaimana cara menulis, bagaimana menyutradarai film dokumenter. Nah itu penting. Selain memberikan rasa mereka juga telah berbagi dengan keilmuan mereka. Minum dulu ah. Iya. Ya, lanjut sebelum ditutup. Tadi sudah berkesan, tinggal saya pengen closing dari teman-teman tentang apa. Mana aja aku guru kono ada? Oh iya. Yang mana ini aku? Oh sana. Oh ya. Baik, teman-teman, kita akan coba apa yang kemudian dalam unek-uneknya mereka, cita-cita mereka, kemudian seperti apa yang akan mereka lakukan ke depan. Mungkin Mas Bayu. Unek-unek. Kayaknya selama seminggu kita di Omah Gondol ini itu nggak ada unek-unek sih. Malah lebih kita merasa nyaman. Seperti kayak layaknya kita di rumah aja, kayak kita pulang disambut, pulang disambut, datang disambut. Dari awal yang kita datang emang pikiran saya emang tadi yang udah dibilang Galuh sama sih, kayak wah Pak Gondol ini kayaknya wes sepuh gitu. Kayak ngomongnya wes banyak orang yang mengimajinkan seperti itu. Dulu ketika saya belum datang ke tempat satu tempat, mesti Gondol itu image-nya ya tua gitu. Alak, tua, bungosen, brewok. Ya terus. Tapi pas kita datang kayak wah ternyata masih oke lah, masih mantap, masih kenceng gitu kan. Apanya gitu? Mukanya masih kenceng. Belum keriput ya. Ya tujuan kedepannya kita mungkin dari film dokumenter yang kita buat ini bisa mengangkat Omah Gondol ini dan juga mengangkat Pak Gondol sendiri untuk lebih terkenal kedepannya, untuk lebih banyak diketahui oleh banyak masyarakat kalau ada rumah kesenian yang bisa memfasilitasi lumayan lengkap lah. Ya. Dengarkan itu.
Ora mau meneng wae, penonton kok meneng wae. Kasih sini traktir. Diuling omah gondol. Nih traktir, ingat ya? Traktir omah gondol. Jenengan beli cendol 5.000 saja bisa mentraktir anak-anak ini. Coba lihat tuku 100 cendol itu. Sudah 500.000 loh. 500.000 untuk anak-anak berkegiatan. Nih ditraktir nih. Ya, jangan lupa. Kayak kurang jaluk duit. Kalau jenengan support itu support untuk teman-teman semua. Oke, lanjut. Naira. Ya kalau dari aku sendiri sih perasaan aku di Omah Gondol ini berasa di rumah nenek. Bener-bener. Aku keluar dulu di rumah nenek. Nah gitu dong Pak. Aduh. Gimana? Iya jadi kayak bener-bener menyatu gitu. Kan kalau di rumah nenek kan emang tempat yang biasanya kalau kumpul keluarga besar gitu. Nah itu berasa banget di Omah Gondol ini sesuai dengan namanya Omah gitu kan. Terus tujuan kedepannya semoga untuk Omah Gondol ini sendiri semoga makin kedepannya ada penerus yang bener-bener nerusin karya Bapak Gondol sendiri untuk berkarya menginspirasi orang-orang di sekitar sini tanpa minta umbalan yang lebih gitu. Ya saya selalu dulu seperti itu. Dulu cita-cita saya seperti itu. Tapi ternyata dipatahkan oleh orang. Gini ceritanya. Ketika saya punya gamelan, ketika saya punya wayang, ketika saya punya pendopo itu, terus takut kemudian nanti anak-anaknya menjualnya. Saya pernah bercerita sama seseorang itu. Terus seseorang itu menjawabnya sederhana. Garisnya Gusti. Kalau memang mau dijual ya itu garisnya Gusti. Serahkan saja. Ada yang meneruskan ataupun tidak, itu tidak masalah. Jadi katanya dia cuma gitu. Ya nglakonono wis sing saiki lakoni. Maka saya juga tidak berharap anak saya besok kepiye-kepiye enggak. Ya berharapnya jadi soleh, berguna gitu. Saya ngerti le soleh lho. Anak saya 3 mudah-mudahan nanti jadi orang-orang baik. Amin. Gitu aja. Kalau ada yang meneruskan ya alhamdulillah. Karena ada dua sebenarnya. Anak secara keturunan darah dan anak yang secara keturunan ideologis. Banyak anak-anak yang keturunan ideologis secara pola pikirnya sama. Jangan tiba-tiba galuh besok kesini, Pak saya meneruskan kamu apa? Berbagi pada masyarakat tentang ilmunya. Kan banyak. Ya. Jadi kalau secara genetik tidak bisa diteruskan, secara bisa diteruskan. Sih. Oke. Lanjut ya lu. Kalau untuk aku sendiri unek-uneknya ya Pak. Wah. Pertama jauh tuh. Ya ampun, tak buatin rumah depan. Karena bener-bener jauh banget Pak dari rumah saya, sekitar sejaman lah. 1 jam ya? Iya. Sama seperti ketika kita ke Gunung ya? Iya, sampai Iya. situ. Jauh banget jadi kayak belum lagi kayak macet kayak gitu kan Pak. Kemudian tuh macet, terus ring road juga, motor ring itu kayak males banget gitu loh rasanya. Tapi setelah sampai sini ketemu teman-teman, terus ketemu teman-teman baru juga di sini, ketemu Pak Gondol juga yang emang friendly banget, terus kayak udah hilang aja capeknya kayak gitu. Terus juga harapan saya buat Pak Gondol semoga Nama tuh. yang paling saya harapkan tuh ya Pak, Iya. semoga lagunya cepet rilis biar saya bisa dengerin di rumah gitu Pak. Dapat member baru lagu-lagunya. Gitu, sama semoga film dokumenter ini bisa bagus Amin. dan bermanfaat juga buat Bapak Gondol. Amin. Ya, nanti bisa kolaborasi. Jadi Sokarona, Sokaro Mas Helsen, Sokaro Mas Er. Bisa. Edwin apa Erwin? Wah, ya. Jadi sama, ketika saya membuat lagu itu, ketika saya bertemu dengan NN. NN itu dulu penyanyi kesini, terus dia tidak suka tersenyum gitu. Nyanyi wis ora gelem mau pulang gitu. Tak mau ngejut aku kecok kangen nek karo kowe. Sini terus saya buatkan tulisan, saya lakukan lagunya saya tulis, ada 5 lagu atau 6 lagu dia yang nyanyi. Terus selain itu, delalah kemarin yang DIY Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya tulis, terus diminta oleh Pani Radio untuk direkam. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi direkam. Itu jadi cantelan lagu untuk anak saya sing NN kuwi membuat lagu dan rilis lagunya. Karena saya tidak punya dana, tidak punya duit untuk itu. Maka dicantelke. Nek iki DIY itu jadi, lagunya yang 5 itu jadi. Kalau enggak ya mini albumnya mungkin jadi home production. Apa sih?
Nek production house ya. Jadi PH. cuma produksi dari rumah ini saja. Iya Mas ya? Iya. Tapi mereka sudah berpikir tentang membuat video klip. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi Betul. video klip tentang Mulyo nanti bisa Galuh tentang pertimbangan bisa Mas Sona. Jadi semuanya bisa berkolaborasi. Saya hanya mudah-mudahan ada yang membiayai saja jadi mengasih beberapa support budgeting pada mereka. Capek mereka. Ya ada uang. Mau sekarang. Oke, yang terakhir. Unek-unek saya yang pertama. Ketika sampai sini ngantuk, Pak. Waduh. Setiap hari kamu ngantuk. Ngantuk Pak, beneran. Saya di sini kan banyak pohon kan. Iya. Jadi hawanya tuh ngantuk. Terus semoga kedepannya jadi kayak berasa perpisahan gitu loh Pak. Iya nggak sih? Kenapa? Enggak, jangan berpisah. Iya kan? Aku enggak mau berpisah. Oh, masuk. Dalam. Maho. Iya. Gimana ya? Lanjut. Semoga kedepannya buat Oma Gondol ini, buat Bapak sendiri, semakin karyanya banyak, bagus, dikenal banyak orang, dan terus apa ya? Aktif di sosial media. Ya. Sudah ya? Jadi, Aktifnya di sosial media itu karena teman-teman yang ada di belakang layar sana. Ada Mas Sona, ada Mas Arif, ada Mas Elsen yang kemudian selalu mensupport dalam kegiatan sosialnya di belakang layarnya. Media sosial, kegiatan-kegiatan itu memang harus diekspos terus. Dan jangan salah, mereka ini orang-orang cerdas yang kemudian harus disupport semuanya. Ya, sekali lagi teman-teman, kita sudah selesai di acara endingnya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Mbak Naira. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Inta. Dari Bekasi ya teman-teman. Saya Depok. Depok ini Bekasi, ini Gudian, ini Jogja. Jadi mereka sudah mulai ke Omah Gondol. Semoga kelak mau mulai lagi. Terbangnya mereka tinggi banget, tapi ketika mereka sudah punya anak dan suami atau istri, mereka akan pulang dan membawa kebahagiaan untuk saya. Pak, aku mulai bawa anakku. Pak, aku mulai bawa cucumu. Sampai jumpa di wedangan selanjutnya. 2, 3, 4. Yo wedangan neng omah gondol. Unjuk wedan cakungan lan ngobrol-ngobrol. Tetembangan kegocekan karo kanca. Muter ngilmu muter rasa kabar cerita. Wedangan omah gondol.